kuat, terus kuat, lepaskan, remas lagi, kuat, lepaskan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Terima kasih. Zen presentation adalah energi bagaimana orang tertarik join dengan bisnis yang Anda tawarkan. Ini masalah energinya. Nah, akan tetapi di sini akan kita kupas lebih luas, lebih jauh. Dan Anda sangat beruntung sekali pada malam hari ini karena tadi waktu pertemuan Pak Saiful teknik presentasi kami tidak ikut di dalam ruang pertemuan ini karena kami siapkan ini untuk Anda. Dan ini baru saat ini kita tulis. Dan ini luar biasanya untuk pertemuan top. Tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, lanjut. Oke, ada ini. Belajar dari kegagalan. Ini yang sering menjadikan kita kenapa kita gagal, baik di dalam bisnis, di dalam presentasi. Tapi dasarnya adalah ini. Belajar dari kegagalan. Yang pertama adalah kegagalan niat. Ya, kegagalan niat. Niatnya saja sudah gagal. Kalau kita pelari berarti kita diskualifikasi. Makanya kalau saat ini di dalam jaringan Anda masih ada 1, 2, 3 yang lainnya 0, belum ada downline di situ, itu pantas karena ada gagal niat. Nanti akan bagaimana kita memperbaiki kegagalan. Yang kedua, kegagalan fokus. Fokus kita gagal. Yang keempat adalah kegagalan transaksi. Yang keempat adalah kegagalan membeli. Ya, kegagalan membeli. Oke, lanjut. Perbaikan dari kegagalan. Pak, Ibu, di dalam bisnis ini yang terutama adalah puaskan niat. Niat kita jangan hanya untuk mendapatkan bonus. Anda akan mati di situ. Sehingga Pak, seperti yang saya sampaikan, kalau kita niatannya hanya untuk mencari kekayaan Anda sendiri, maka bisnis Anda tidak akan berjalan atau stagnan. Karena apa? Ketika Anda presentasi, yang ada di dalam otak Anda adalah bisnis, yang ada di dalam hati Anda adalah bagaimana ini saya ajak saya presentasi supaya ini masuk di dalam bisnis dan Anda mendapatkan bonus. Anda memanfaatkan orang lain. Biasanya orang lain langsung protek. Saya nggak mau dimanfaatkan orang lain. Nggak mau. Oleh karena itu, ketika Anda melakukan bisnis ini, mari kita niati untuk ibadah. Menyampaikan informasi ini yang penting bagi orang lain ini manfaat. Jangan Anda mencari keuntungan Anda sendiri. Orang akan protektif. Makanya niati bismillah saya lakukan ini untuk kebaikan orang yang akan saya presentasi. Perkara dia join atau tidak itu urusannya. Tapi di sini biasanya ada hukum berbalik. Ketika Anda enjoy, enggak join, enggak apa-apa. Tapi saya sudah menyampaikan informasi ini penting bagi orang yang saya presentasikan. Sama di bisnis ini, ketika Anda ingin memperbesar bisnis Anda ingin memperbesar pendapatan Anda dari bisnis ini, Anda malah stagnan di situ. Stagnan di situ. Tapi coba Anda datang, Anda membantu downline Anda membantu grup-grup bisnis Anda berkembang, Anda tulus dari dalam hati Anda, saya jamin 3 bulan bisnis Anda rubah niat kita. Kalau niat kita hanya mencari keuntungan pribadi, silahkan Anda akan tetap pada bonus paling besar itu 1 juta atau 1.200.000. Tapi kalau di sini sudah muncul bahwa kita ingin membantu banyak orang untuk melakukan bisnis ini dan ini sangat berguna bagi orang lain, lupakan dulu diri Anda, maka Anda akan mendapatkan kelipatan dari bisnis Anda yang sangat luar biasa. Ini yang terjadi. Fokus hanya pada Allah, just to Allah. Selama ini Pak siapa Pak? Pak Dwi Setiono. Apa yang Anda fokuskan di bisnis ini? Apa yang ingin Anda lakukan? Anda fokus kemana? Perubahan hidup. Siapa? Keluarga. Diri Anda? Ya, semua. Semua. Pak siapa Pak? Pak Zainal.
Nah ini tapi saya pernah kemarin dalam pertemuan di Gus itu Pak Gus Haris, saya tanya Pak Senal, ketika Anda presentasi dalam bulan puasa mau lebaran, Mas ada yang join, apa yang Anda lakukan? Yang penting saya presentasi Pak ini bermanfaat bagi orang-orang. Ternyata mau lebaran aja banyak yang join Pak ya. Nah ini sudah dilakukan. Tinggal pada saat ini kita mempolakan saja, mempolakan. Dan itu pertolongan Allah, sangat miracle, sangat ajaib sekali. Ketika kita berserah diri just to Allah, hanya kepada Allah, itu keajaiban akan muncul Pak. Jangan khawatir, keajaiban itu masih ada. Gitu. Ada lagi yang mungkin Pak fokusnya berapa kali presentasi Pak? Siapa Pak? Pak Saifoni berapa kali presentasi satu hari? 1 hari 2 kali. Tujuan bisnis Anda? Merubah nasib. Merubah nasib. Pak, tujuan bisnis Anda? Pak siapa Pak? Pak Margaban. Apa tujuannya? Hidup siapa? Keluarga. Pak? Imam Husnuddin. Iya Pak Imam, gimana Pak Imam? Tujuannya? Tujuannya agar hidup lebih baik. Lebih baik. Bu? Saya lupa loh namanya, sorry. Saya paling sulit untuk mengingat nama orang. Kelemahan saya di situ. Bu siapa Bu? Rusdiana. Iya, baru ingat lagi sekarang. Bu Rusdiana. Kalau nanti sudah nggak lupa lagi Bu. Karena kita sudah bertemu beberapa tahun yang lalu dengan Bu Rusdiana di Kelurahan Lama ya Bu ya. Iya. Nah, Bu Rusdiana untuk menjalankan bisnis ini, apa yang Anda inginkan? Tujuan Anda? Pertama punya tabungan. Punya tabungan. Dapat income. Memperbaiki ekonomi keluarga. Terus sama memberi peluang pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Memberi peluang pekerjaan kepada teman yang lain. Ini yang meluas yang terakhir. Semuanya sudah untuk. Iya. Artinya begini Pak, lupakan diri kita. Kalau kita meluaskan niatan kita di dalam bisnis ini, maka energi yang Anda bantu ini akan kembali kepada Anda. Anda memiliki energi yang lebih besar. Oleh karena itu kenapa kita programkan untuk menanam 1000 pohon buah pada saat ini? Kita hanya mengambil energi alam ini supaya ini lebih memperbaiki energi kita. Karena apa? Semua sebelum ada di dalam wujud itu ada di dalam energi. Contohnya kursi, meja ini meja. Meja ini sebelum ada, ini sudah ada di gambaran tukangnya, arsiteknya. Tapi sampai saat ini Anda belum tahu gambaran bisnis yang akan Anda bangun seperti apa. Jadi belum dijadikan energi. Dari energi Anda lakukan dan nanti akan kita lebih luaskan. Tapi tujuannya adalah untuk Allah, untuk kemakmuran, untuk kemaslahatan. Lupakan tujuan Anda sendiri. Anda kalau hanya untuk tujuan pribadi, maka itu akan mempersempit langkah Anda sendiri. Mari kita berbagi, mari kita berbagi, mari kita berbagi. Berbagi ilmu, inilah yang kita katakan ini adalah infopreneur ini. Kita berbagi informasi untuk kebaikan banyak orang. Lupakan diri Anda dulu. Kalau Anda lupakan diri Anda, berarti Anda just to Allah. Biarkan Allah yang mikirkan kita. Ngapain kita pikirkan diri kita sendiri? Sombong amat sih. Biar Allah saja yang mikirkan kita. Pikirkan downline Anda, pikirkan grup Anda. Bagaimana grup Anda ini bisa semuanya pandai? Bagaimana grup Anda sejahtera? Allah akan sejahterakan Anda. Kalau Anda mencari kesejahteraan Anda sendiri, maka grup Anda akan bubar. Kenapa? Nggak sempat untuk di openi, nggak sempat untuk di rumah, nggak sempat untuk dibantu. Bantu banyak orang, maka energi dari orang yang Anda bantu akan kembali kepada Anda. Ketika Anda membantu orang, maka Anda akan berdoa kepada orang itu supaya itu sukses. Gitu. Nah, ketika Anda berdoa dengan perbuatan supaya orang itu sukses, maka malaikat akan berdoa untuk Anda. Wa anta mislu dzalik, kata malaikat. Ketika Anda doakan baik atau buruk, Anda berdoa, itu malaikat mendoakan Anda sebelum doa ini sampai kepada Zat yang Maha Suci. Wa anta mislu dzalik, termasuk juga kamu begitu. Kalau Anda doakan 10 orang, maka 10 malaikat itu akan berdoa kepada Anda. 10 kali malaikat berdoa kepada Anda. Coba, kenapa kita nggak ketemu saling mendoakan saja?
Sukses ya Pak, sukses ya Pak, sukses ya Pak, kan gitu. 40 sukses kabeh untuk Nabi 40. Malaikat mendoakan 40 gitu. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa ya. Oleh karena itu jangan sungkan, jangan mari kita sama-sama ketika ketemu teman-teman sambil jabat tangan, sukses. Kita sama-sama sukses. Ini akan ada energi yang sangat luar biasa, akan bergulir. Kalau Anda ingin tahu bagaimana struktur dan macam energi itu terbentuk di semesta ini dan masuk ke dalam diri Anda datang ke pelatihan berikutnya, yakni pelatihan puncak dari E-System Murti, itu adalah QWC. Kalau aku baca adalah Watch, Workaholic, and Just to Allah. Bertukar nilai, amal baik dan rezeki. Ini bertukar nilai. Jangan takut berbuat baik karena rezeki itu ditukar dengan perbuatan baik. Min khairatin khairayara wa man syaratin sarayara. Tapi ini rada sungkan, ini gumse, ini enggak ada. Repot. Nah, sedikit apapun yang Anda lakukan, Allah akan memberikan balasan. Allah akan memberikan balasan. Oleh karena itu, amal baik ditukar rezeki. Bantu grup Anda, bantu orang. Tulus Pak, yang penting tulus. Yakin dan tulus. Yakin dan tulus. Anda yakin Anda akan mendapatkan, maka Anda tulus, Anda membantu, Anda akan terbantu. Anda akan terbantu. Inilah miracle Allah. Keajaiban-keajaiban Allah akan muncul di sini. Kenapa kita selama ini bangun grup banyak? 2 saja. Sampai 2 ini nggak bertambah-tambah. Ada biarkan aja ini loh. Besar kok. Satu grup kaki kita, ini kita biarkan aja besar ya Mbak Eni ya, besar ya? Besar. Yang penting bantu aja, sudah bantu orang lain, bantu orang. Jangan hanya dalam bisnis ini, dimanapun. Tebar senyum, tebar senyum, bantu banyak orang, lebih banyak orang lagi, lebih banyak orang lagi. Nah ini kebaikan ini akan bertukar, termasuk berzikir. Apa aja sudah sebisanya. Kalau saya non Muslim Pak, saya nggak bisa berpikir. Ini masalah Muslim dan masalah tidak Muslim, ini masalah akidah, bukan masalah ilahiyah, bukan. Allah tetap posisinya sebagai Allah, ketetapan untuk merawat dunia. Tapi kita menggunakan metode apa? Kalau Muslim menggunakan metode Muslim, yang Kristiani menggunakan metode Kristiani, yang Hindu menggunakan metode Hindu. Silakan. Allah tidak Hindu, tidak Islam, tidak Buddha. Allah Azza wa Jalla meliputi keseluruhannya. Pahamnya? Nah, di sinilah kita tetap bertukar nilai baik. Nah, kalau kurang sudah tukar nilai baik, rezeki Anda kurang, tambah Pak, beli saja. Beli. Perdagangan, Allah menghalalkan perdagangan. Perdagangan yang terbaik adalah berdagang dengan Allah. Beli dengan sedekah. Beli dengan sedekah. Saya jamin Pak, besok saya ngomong ini sampai coba. Sampai punya uang 10.000, berikan orang. Tunggu Pak, 1 hari itu akan ada datang ke Anda 100.000. Saya nggak tahu dari mana asalnya. Saya nggak tahu dari mana asalnya. Ini beli namanya. Gitu. Karena apa? Allah memberikan rezeki itu rizqun la yahtasib. Aku berikan rezeki padamu tidak disangka-sangka. Maka jangan khawatir. Kalau Anda keluarkan 100, maka Anda akan mendapatkan 1 juta. Sedekah 100 akan mendapatkan 1 juta. Sedekah 10.000 akan mendapatkan 100.000. Kalau nggak percaya, coba. Tapi jaga ketulusan dan keyakinan di dalam hati. Coba kalau nggak percaya. Coba saja. 1 hari. Sore berarti semalam itu sampai pagi hari akan kembali. Nah, kalau ini bukan ajaran yang kita ambil dari Al-Quran, ini nggak akan berbunyi. Karena apa? Al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu adalah ilmiah wa amaliyun, dan bisa dilakukan. Dan ini terbukti ketika dilakukan. Makanya silahkan keluarkan uang Anda 10.000, 100.000 untuk mendapatkan pengembalian yang 10 kali lipat. Pak, kok ini nggak sampai 10 kali lipat, 80 kali lipat, 8 kali lipat, Bu, Pak, bukan 10 kali lipat, tapi cuma 8 kali lipat. Yang 2 itu Anda punya apa yang belum terselesaikan? Itu pasti. Ada daripada 10 dapat 10 kan lebih baik 10 dapat 50 sudah bagus. Ya kan? Coba aja kalau nggak percaya. Nah, kita akan membedah misteri hidup. Ini yang belum pernah dibedah oleh siapapun. Sejak dulu suatu yang tunggal, mengambil makanan, regenerasi sel, dan menyimpan informasi dalam DNA. Dari kita ini terdiri dari susunan sel, ya Pak, susunan sel.
Ketika daging darah ini kita pecah, kita jadikan, nah ini ada susunan sel namanya. Bagian terkecil dari tubuh kita. Nah, menyalin sistem 30 sampai 40 miliar tahun dengan persis. Maksudnya sistem informasi, Pak. Dari di dalam DNA manusia ini tersimpan informasi 40 miliar tahun setelahnya dan 40 miliar tahun sebelumnya. Luar biasa, Pak. Dan itu tersimpan di dalam DNA. Ini. Dengan jumlah 60 triliun masing-masing menyimpan 100.000 DNA yang terekam 6 kali 10 pangkat 17. Jadi di dalam tubuh masing-masing ini, di dalam tubuh Pak Zainal, Pak Asrofi, ini sama Pak, Pak Sony, sama. Semua penyimpan 60 triliun sel ini menyimpan 100.000 DNA yang terekam 6 kali 10 pangkat 17. Karena masing-masing DNA menyimpan 100.000 informasi. Nah sekarang kita lihat memori saja berapa? 8 giga. Memori 8 giga. Ini 6 kali 10 pangkat 17. Nggak tahu ukurannya giga atau apa nih Pak? Kalau sudah pangkat 17 nggak terukur. Apabila memori tersebut dipanjangkan menjadi satu garis lurus, jaraknya mencapai 1189 miliar kilometer. Dan mau dibentuk kayak kaset ya, kayak kaset ya, kaset apa namanya, kaset tip. Nah itu satu garis jarak lurus ya, 1189 miliar kilometer atau 400 kali bolak-balik matahari bumi. Luar biasa nggak? Jenengan loh ini ada di dalam jenengan loh ini. Informasi itu kalau dibentuk pita kaset itu matahari PP 400 kali. Berarti 800 kali matahari mbok tembusnya nanti rong tau moro. Nah, ini artinya apa? Kita memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa kita diam ketika kita terpilih oleh Tuhan itu untuk menjadi khalifah di bumi? Nggak tanggung-tanggung buat khalifah kok. Gonder dile, syukur-syukur nggak mungkin Pak. Sudah dipersiapkan. Nah kita tinggal presentasi doang. Tepuk tangan untuk Anda semua. Nah kunci presentasi ini mulai Pak, masuk ini Pak. Mulai ya. Ini mari kita bahas pelan-pelan saja supaya ini lebih jelas. Pak, Bu, kalau Anda berbicara dengan mulut, maka yang mendengar adalah cuping telinga. Masuk telinga kanan, keluar di telinga kiri. Presentasi Anda tidak akan diterima selain dianggap kaset rusak. Kalau Anda berbicara dari mulut tanpa energi, maka yang mendengar hanya cuping telinga. Kalau Anda bicara dengan Anda tanpa mempesona, kalau Anda berbicara dengan rasa, maksudnya apa? Mohon maaf, itu tidak terlalu. Kalau Anda berbicara dengan jiwa, maka yang tampak adalah pesona. Gak percaya, buktikan. Anda telepon aja orang. Coba Anda bicara dengan nafsu Anda, maka Anda akan tampak mempesona. Ini makanya kalau yang bagi penggoda-penggoda ini saya ajarkan untuk supaya bisa tergoda. Bukan menggoda, ini tergoda. Pasti itu Pak. Karena kita jiwai Pak. Anda lihat sinetron, ada sinetron nangis, ikut nangis Pak, tapi nggak ada efek apa-apa. Habis nangis ya sudah. Itu tadi dinikmati karena dia menjiwai. Apa yang dia bicarakan dijiwai. Tapi kalau Anda berbicara dengan nafsu, maka hati-hati. Yang muncul adalah pesona nafsu. Karena sudah kita coba Pak. Ketika kita membuat buku olah wajah dengan sekian banyak materi ini sudah kita lakukan risetnya, kita lakukan disertasinya, uji cobanya, termasuk sedekah itu sudah kita lakukan uji coba. Dan kita sampai bisa menghitung 10 kali lipat, ada yang 8 kali lipat, ada yang 5 kali lipat, tergantung bagaimana kita punya tanggungan. Nah, jika Anda berbicara dengan rasa, maka mencabut nyawa. Oleh karena itu presentasi Anda keluarkan dari ketulusan hati. Anda ingin membantu, bukan Anda ingin mencari keuntungan diri Anda sendiri. Itu nafsu namanya. Atau Anda hanya alas mencari ada buku tak pacok ayo rek.
Itu hanya dari mulut saja. Dari mulut saja. Tapi kalau Anda lakukan ini dari hati, maka Anda akan mendapatkan member, Anda mendapatkan orang yang join di bisnis Anda. Setiap kali Anda presentasi, tidak ada penolakan. Tidak akan ada penolakan. Itu. Nah, ketika Anda berbicara dengan rasa, yang sama maknanya di dalam mencabut nyawa itu adalah menarik kehendak, keinginan hidup orang itu untuk ikut di dalam bisnis Anda. Percaya, tidak percaya, silahkan buktikan. Lupakan diri Anda dulu. Anda melakukan ini dengan rasa karena Anda ingin membantu orang lain. Coba ini lakukan dengan tulus. Setiap ada presentasi, setiap presentasi Anda pasti tidak akan ditolak. Pasti tidak akan ditolak. Mengaktifkan potensi diri. Nah, ini kita baru masuk ke dalam bagaimana kita mengaktifkan wadran kholaqa wa ja'ala. Ja'ala itu akal dan wujud. Artinya akal mewujudkan. Tanpa akal semua tidak akan terwujud. Tanpa akal Anda presentasi tidak bisa membangun bisnis Anda. Gak bisa. Gak bisa. Kalau bisa orang gila kayak semua bangun bisnis CAR gitu. Karena dia kehilangan akal, makanya gak bisa bangun bisnis. Nah, yang kedua adalah kholaqa, penciptaan. Penciptaan ini adalah perencanaan secara hakiki energi. F, daya pikir. D, daya rasa. Nah, di sini inilah Pak. Nanti kita olah, coba nanti kita latih juga. Nah, ini installing pikiran. Softwarenya memiliki kehendak. Kalau bisa kehendak ini yang terilhami dari semesta, maka langkah-langkah Anda tidak akan salah. Karena terilhami petunjuk Tuhan, petunjuk semesta. Nah, luaskan niat. Ini tadi yang kita bahas. Untuk lebih banyak manfaat, imajinasi rasa, konsentrasi, mencabut nyawa, lepaskan imajinasi, rasakan terus rasa bahagia yang muncul. Saya ingin tanya, dari mana ya? Dari belakang Pak, siapa Pak yang pakai kacamata? Pak Fatah ya? Pak Fatah, jenengan pengen sukses? Ya. Besok pengen sukses? Ya. Sekarang pengen sukses? Ya. Pak Sony? Ya. Depannya Pak Sony, Pak ya, Pak Markapan? Ya. Pengen sukses? Jenengan Pak? Sukses. Mbak siapa Mbak? Mbak Muhim. Belakangnya Mbak Eni. Gimana Mbak Eni pengen sukses? Pak siapa yang dari Jember? Pak Mujib ya, dari Jember Pak Mujib ya. Alhamdulillah dari Jembernya Pak. Pengen sukses? Betul? Betul? Pak siapa? Pak Lutfi. Pak Lutfi. Pengen sukses? Sukses. Sukses? Ya. Saya pengen dari belakang lagi. Pak, jenengan angkat tangan. Gini Pak. Oke? Pak, Anda ingin sukses? Ya. Anda belum yakin Pak. Karena terlihat tangan Anda turun. Mestinya begini. Nah, ketika ini saya katakan, Pak, Anda ingin sukses. Ada 1 detik, 1 menit di sini akan turun. Artinya kita masih belum yakin. Tapi di sini nanti akan kita coba mengimajinasikan, ya. Itu. Pak, Mbak siapa Mbak? Mbak Muni. Ya, coba angkat tangannya. Oke, angkat tangan. Ya, oke ya. Siap. Mbak, pengen sukses? Iya. Ya. Gerak kan? Belum yakin? Pak, siapa? Pak Lutfi. Ya, silakan Pak Lutfi tangannya. Pak Lutfi, siap ya? Pak Lutfi pengen sukses? Pengen. Nggak bergerak kan? Berarti keyakinannya oke. Mantap teman. Nanti ketika Anda tanya teman Anda, Anda pengen sukses? Kalau turun berarti perlu dimotivasi. Kalau ini nggak turun, nggak bergerak naik, ini diem aja, berarti dia punya energi di situ untuk sukses. Nah, kita ini untuk tes saja. Ini mau sukses atau tidak? Tapi bukan tidak sukses. Tidak ada orang yang tidak mau sukses. Semua mau sukses. Tapi mari kita gali satu persatu potensi diri kita gali. Pikiran itu adalah otak kanan, Pak. Otak kanan itu tempat pikiran. Maka kita akan gali bagaimana kita bermain dengan otak kanan. Maka yang perlu kita lakukan adalah image training. Image training. Ya, image training. Karena apa?
seperti yang saya sampaikan, meja ini ada hasil dari rekayasa imajinasi seseorang untuk menggambarkan ini seperti apa. Nah, sama seperti waktu itu kita menjadi arsitek, kita gambarkan pasar ini akan menjadi seperti apa, keluarkan, dan akal kita melakukan, maka terjadilah apa yang kita inginkan. Makanya ada yang belum punya anak perempuan atau belum punya anak laki-laki? Sudah punya apa? Anaknya apa? Jenis kelaminnya apa sekarang? Anaknya laki-laki apa perempuan, Pak? Campur. Pak, campur paruan, Pak. Laki atau perempuan? Sekarang laki-laki apa perempuan? Perempuan. Besok mintanya Laki-laki. imajinasikan Pak anak Anda laki-laki seperti ini wajahnya, seperti ini rambutnya. Saya yakin. Karena apa? Sudah kita lakukan 3 kali. Mas Eko, Pak C, saya pengen pertama anaknya laki-laki, terus Mas Eko pengen anak pertama perempuan, Pak C pengen anak pertama perempuan, semua sama, sesuai dengan imajinasinya. Ternyata anak aja bisa kita imajinasikan dan keluarnya sama seperti imajinasi kita. Apalagi kesuksesan sangat mudah sekali. Maka dalam pertemuan ini yang top ini Anda dibekali dengan energi presentasi ini yang akan membuat Anda memudahkan untuk presentasi, dan ini memudahkan jalan Anda untuk sukses. Tepuk tangan untuk Anda. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan ini softwarenya, Pak. Ya, saya sampaikan bahwa ini softwarenya. Kita mau menginstal pikiran kita. Karena selama ini pikiran kita belum kita install untuk sukses, kita maunya sukses. Ya. Oleh karena itu bagaimana sukses? Diinstal aja belum, programnya belum diinstal. Nah, kita install dulu. Ini softwarenya. Program yang harus kita masukkan adalah pertama miliki kehendak. Kehendak itu Anda pengen jadi apa, melakukan apa, terus memiliki apa di dalam bisnis ini. Anda pengen jadi apa, ingin melakukan apa, atau ingin memiliki apa di dalam bisnis ini. Coba Anda gambarkan dulu. Anda buat gambaran, Anda kehendak Anda mau jadi apa? Kerangka, atau Anda cukup dengan leader? Nah, kalau Anda imajinasikan ilham Anda, sekarang Anda ingin jadi apa? Ya, boleh ditulis di kertas Anda, boleh. Anda ingin jadi apa? Silakan tulis semua. Anda ingin jadi apa? Terus luaskan niat untuk lebih banyak bermanfaat. Ketika Anda jadi itu dan memiliki penghasilan, Anda mau apa? Dan bersama siapa Anda nikmati? Lebih luaskan. Jangan hanya keluarga, kalau perlu tetangga, kalau perlu pengemis yang ada aja lah. Atau panti asuhan, panti jompo. Kalau itu lebih banyak, maka Anda akan lebih cepat sukses dibanding dengan niatan Anda lebih sempit. Luaskan saja, luaskan saja. Silahkan ditulis Anda ingin menikmati hasil kerja keras Anda itu dengan siapa. Anda ingin berbagi untuk apa? Silahkan. Habis ini mari kita latihan image training. Nah, langkah berikutnya, Pak, langkah yang ketiga, nanti setelah Anda lakukan, lihatlah diri Anda di situ. Anda menjadi seorang crown agensi, dan Anda bersama anak-anak yatim di situ, makan bersama, mobil mewah ada di depan Anda, dan Anda bawa anak-anak yatim itu untuk keliling Banyuwangi misalkan, itu tergantung imajinasi Anda masing-masing. Nanti imajinasikan itu seperti hidup, terjadi kisah semacam itu, ya. Paham ya maksud saya ya? Oke. Nah, mencabutnya Pak. Setelah Anda imajinasikan, hentikan imajinasi itu, rasakan di dalam hati Anda kebahagiaan Anda. Ketika Anda melakukan itu semua dengan bahagia, impian-impian Anda itulah Anda rasakan dengan bahagia. Terus rasakan bahagia itu sampai titik Anda berhenti di situ, dan nanti akan pada sesi selanjutnya. Oke? Caranya sekarang Pak, duduk Pak. Anda duduk di kursi ini, Anda tempelkan tangan Anda di sini, Bapak Ibu sekalian, relaxkan, ya, taruh dulu semuanya.
Ini bisa dilakukan sehabis sholat, pakai apa? Duduk, ya bisa duduk dilipat, tahiyat bisa. Yang penting bisa rileks, ya. Yang penting bisa relaksasi. Ini jarang kita lakukan karena apa? Ketika kita mau berrelaksasi, maka struktur sel tubuh akan sangat tersusun dengan rapi. Kalau Anda tidak bisa konsentrasi, silahkan Anda berzikir di dalam hati, tidak usah dimunculkan. Berzikir di dalam hati untuk mengantarkan ini untuk menjadi terkonsentrasi. Oke? Oke Pak, duduk, buat serileks mungkin, jangan bersandar. Duduk yang enak, napas pakai napas perut, pakai napas perut. Ya, oke, pejamkan mata, pejamkan mata. Pejamkan mata mulai dari miliki kehendak Anda ingin memiliki apa, menjadi apa, atau seperti apa kehidupan yang ingin Anda inginkan. Imajinasikan. Atur napas pelan. Anda berkehendak seperti apa? Gambarkan diri Anda kalau jadi kron itu seperti apa? Inilah kekuatan Jibril. Silakan. Nanti kalau mau ayatnya kapan ketemu, saya buka semua. Saya buka. Ini tidak ada kaitan dengan akidah yang lain. Tidak ada. Nah, menjadi apa? Terus ingin menikmatinya bersama siapa saja. Gambarkan di situ banyak orang. Dengan siapa saja. Tangan tetap di lutut. Oke, langkah berikutnya, gambarkan itu sudah terjadi saat ini. Gambarkan itu sudah terjadi saat ini.